Mengirim lamaran lewat email sudah, lewat pos sudah, mengisi website juga udah. Tapi nggak dipanggil interview juga. Kenapa ya? Bisa nih, banyak banget yang bertanya kepada saya, bagaimana sih mas agar bisa dipanggil oleh HRD perusahaan untuk interview? Dimulai dari yang terkecil dulu, menyusun dokumen lamaran kerja. Mungkin teman-teman banyak yang menyusunnya asal susun saja, asal klik saja, asal masukin ke amplop saja. Yang seharusnya file A ditempatkan di urutan pertama, file B di urutan kedua, file C di urutan ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi teman-teman menyusunnya secara acak. Mungkin ini yang menghambat teman-teman tidak dipanggil untuk interview. Ikuti dan simak video ini dari awal hingga akhir karena saya akan berbagi pada teman-teman bagaimana cara menyusun dokumen lamaran kerja dari file yang terkecil serta file yang penting yang perlu dilampirkan agar menambah nilai plus. Endingnya teman-teman bisa dipanggil untuk interview. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang sudah subscribe serta mengikuti channel ini agar selalu berikan tanggapan, pertanyaan, dan kritik yang membangun untuk channel ini agar saya bisa memberikan informasi yang lebih informatif lagi pada teman-teman. Serta teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja dalam menyusun surat atau dokumen lamaran kerja. Oke, di depan saya sudah ada dokumen lengkap lamaran kerja, mulai dari foto ukuran 3x4, kemudian fotokopi KTP, fotokopi NPWP, surat keterangan kesehatan dari dokter, surat pencari kerja atau kartu kuning yang baru lulus, ijazah, SKHUN, sertifikat keahlian, paklaring atau surat keterangan kerja jika yang sudah berpengalaman, kemudian kartu keluarga, SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, dan yang terakhir yaitu daftar riwayat hidup. Nah, di sini saya akan menyusun mulai dari file atau dokumen yang paling kecil, ukurannya paling kecil yaitu foto ukuran 3x4 sampai daftar riwayat hidup. Langsung saja kita susun mulai dari foto ukuran 3x4, kemudian KTP, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, surat keterangan kesehatan dari dokter, kemudian surat pencari kerja atau kartu kuning yang baru lulus. Berkas kecil ini kita simpan, dan yang ukuran A4 ke atas kita kelompokkan dengan ukuran A4 ke atas. Mulai dari fotokopi ijazah, kemudian SKHUN, sertifikat keahlian. Teman-teman bisa menyantumkan sertifikat keahlian yang teman-teman punya, entah itu PKL, prakerin, kemudian pelatihan di BLK atau balai latihan kerja. Kemudian fotokopi paklaring atau surat keterangan kerja, ini untuk yang sudah berpengalaman kerja. Kita timpa lagi. Kemudian timpa lagi di atas fotokopi kartu keluarga. Kemudian ditimpa lagi di atas fotokopi SKCK atau surat catatan kepolisian, dan yang terakhir daftar riwayat hidup paling belakang. Nah, kita rapikan. Patokannya itu ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri menghadap ke kita, dokumen menghadap ke kita di sebelah kiri. Nah, ini yang akan menjadi patokan untuk merapikan semua dokumen. Mulai dari yang terkecil hingga yang paling besar. Nah, dokumen besar kita taruh, kemudian yang kecil kita rapikan lagi. Nah, di sini ukuran surat pencari kerja melebihi ukuran A4. Jadi bisa kita balik posisinya menjadi vertikal seperti ini. Setelah itu, dokumen kecil ini ditimpa di atas dokumen yang berukuran A4 atau legal ke atas.
Kita rapikan lagi sudut-sudutnya sampai benar-benar menyudut, sampai benar-benar pas antara sudut kanan dengan sudut kiri. Setelah itu kemudian jangan di staples karena akan merusak foto dan dokumen lainnya. Yang pertama. Yang kedua, akan menyulitkan HRD karena harus dibuka dulu staplesnya untuk melihat file dokumen kita, karena ini kan akan direview oleh HRD. Yang perlu teman-teman lakukan adalah membeli paperclip di fotokopian, kemudian kita jepit dengan paperclip semua dokumen yang telah disusun dan dirapikan ini di bagian kiri. Oke, rapi. Jadi hasilnya seperti ini. Dokumen mulai yang terkecil hingga yang paling besar, dan saya di sini terakhir mendapatkan daftar riwayat hidup. Oke, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu surat lamaran kerja kita timpa di atas dokumen yang telah kita satukan dengan paperclip ini. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang nih, bahwa dokumen yang telah kita susun dan telah kita satukan dengan paperclip, kemudian surat lamaran kita timpa di atas dokumen yang telah kita susun. Oke, setelah itu masukkan ke amplop coklat. Kita buka talinya. Untuk cara memasukkannya, pastikan surat lamaran dari mulai lampiran dan perihal ini berada di atas. Nah, seperti ini, mulai dari lampiran, kemudian perihal sampai ke bawah ini, pastikan berada di atas, jangan sampai terbalik. Setelah itu langsung saja kita talikan, dan untuk cara menalikannya kita simpul silang seperti ini, kemudian putar dan lilitkan. Ini untuk cangkolan atas dan ini untuk cangkolan bawahnya. Sudah selesai. Yang dapat saya bagikan mengenai cara untuk menyusun dokumen lamaran kerja agar menarik perhatian HRD dan endingnya teman-teman bisa dipanggil untuk interview. Dan saya selalu mengingatkan pada teman-teman yang sudah subscribe untuk selalu memberikan tanggapan, komentar, dan kritik yang membangun untuk channel ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari saya. Cukup sekian dan saya akhiri. Andri Bibisani.